Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Abbas terlebih dahulu. Pak Abbas, tadi dikatakan oleh Ibu Sri, salah satu anggota dari One Team Press, yang mengatakan bahwa memang rekomendasi ataupun masukan yang diberikan oleh One Team Press kepada Presiden tidak bisa kemudian diketahui oleh publik seperti itu. Tapi ini artinya memang betul sebetulnya One Team Press ini memiliki peran yang sangat strategis, artinya orang-orang di dalamnya seharusnya memiliki kompetensi yang sangat luar biasa seperti itu. Dan apakah ini sudah kemudian tergambar dari anggota-anggota yang dipilih oleh Presiden Jokowi? Ya. Saya percaya itu, dan kalau lihat profil satu-satu, memang itu menunjukkan bahwa beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh, figur-figur yang sangat kompeten dan terbaik di negeri ini. Mereka menjadi sebuah tim semacam House of Elders, dewan para tetua di situ yang memberikan nasihat dan kebijaksanaannya langsung kepada Presiden. Tidak perlu dipublikasi karena itu bisa menjadi isu lain. Mereka itu tidak operasional, tetapi dengan kapasitas mereka, pengalaman mereka, otoritas mereka di bidangnya masing-masing. Bu Adi Ningsih di bidang ekonomi, ada Pak Malik Fajar di bidang pendidikan dan keagamaan, di mantan Mendiknas, rektor lama, begitu Pak Hasyim Muzadi, begitu juga Pak Subagio di mantan Menhan juga gitu. Terus juga ada Pak Sidarto, mantan ketua MPR, ada Pak Rusdi Kirana, pengusaha yang berangkat dari nol, otoritasnya di bidang misalnya infrastruktur, perhubungan dan seterusnya. Nah, ini ya. melihat dari latar belakang anggota-anggota One Team Press, tadi ada purnawirawan TNI dan juga Polri, pengusaha. Ini artinya sebetulnya kalau kita bisa melihat desain apa yang coba ingin digambarkan oleh Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya 5 tahun ke depan dengan memilih orang-orang dengan latar belakang seperti ini. Saya kira itu lengkap sekali. Jokowi apakah punya memang dari segi keamanan kemudian yang kemudian ditonjolkan karena begitu banyak purnawirawan TNI dan juga Polri seperti itu? Enggak, saya kira gini, pembangunan ekonomi yang dijanjikan oleh Pak Jokowi yang mendahulukan misalnya pengembangan pedesaan, mendahulukan penciptaan basis industri lokal, termasuk mengembangkan sektor pertanian, infrastruktur dan lain-lain, memang membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat sangat baik, tajam, dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan pemerintah. Tidak ada satu yang menurut saya terpisah dari satu yang lain, semua sangat sistemik. Misalnya, Bu Sri Adiningsih bidang ekonomi. Pak Jokowi punya prioritas kebijakan di bidang ekonomi, tapi kebijakan ekonomi itu kan bisa diturunkan dalam bentuk apa? Infrastruktur. Konektivitas antar pulau dan antar seterusnya. Di situ ada Pak Rusdi ahlinya salah satunya. Setidaknya beliau pelaku. Tapi juga harus ada dukungan bahwa masyarakat paling rendah di grassroots harus juga ikut merasakan pembangunan itu. Dan yang tahu betul di situ ada Pak Malik Fajar, juga ada Pak Hasyim Muzadi di situ, juga di situ komponen Pak Hasyim Muzadi misalnya hubungan antar agama. Seterusnya, karena semuanya saling berhubungan. Security misalnya, Pak Sidarto untuk hubungan internasional, security misalnya. Memang itu membutuhkan, Presiden ini membutuhkan satu pandangan yang komprehensif, yang sistemik, yang memungkinkan Presiden melihat kaitan antara satu isu dengan isu yang lain secara bijaksana. Oke, baik Pak Abbas, ini kan One Team Press tidak hanya ada di pemerintahan Presiden Jokowi, sudah ada di pemerintahan sebelumnya. Kita simak bersama siapa saja sebutnya One Team Press di masa pemerintahan sebelumnya. Ya, kita lihat ini di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di era 2012 hingga 2014. Ada Emil Salim, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Mutia Hatta, Ginanjar Kartasasmita, Widodo, Hasan Wirayuda, Rias Rashid, Siti Fadila Supari, dan Albert Hasibuan. Sementara kita bandingkan dengan One Team Press. Oh, ini masih kemudian One Team Press yang ada di era Presiden SBY, dan kini kita bandingkan dengan One Team Press untuk di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ada nama seperti Abdul Malik Fajar, mantan Menteri Pendidikan, Ahmad Hasyim Muzadi, Cawapres 2014, Jan Darmadi, Ketua Majelis Tinggi Nasdem, M. Yusuf Kartanegara, Sekjen PKPI, Rusdi Kirana, Wakil Ketua Umum PKB, Sidarto Danusubroto, Ketua Bidang Kehormatan PDIP,
Dan ini adalah Ibu Sri Adiningsih Ekonom, Subagio Hadi Siswoyo pendiri Hanura, dan juga Suarso Monoarfa, Wakil Ketua Umum dari P3. Pak Abbas, bisa kemudian apakah Anda melihat ada perbedaan kemudian antara One Team Press yang dipilih oleh Presiden saat ini dengan pemerintahan sebelumnya? Apakah kemudian memang kental partai politik di pemerintahan sekarang atau bagaimana? Itu soal prioritas dan hak Presiden, dan dari mana asal-usul mereka dan afiliasi apa yang menjadi referensi ketika memilih itu. Pada masa Pak SBY, nama-nama yang tadi itu kelihatan dari akademisi, dari birokrat, dan saya kira juga mantan birokrat, mantan partai politik juga gitu. Kayak Bu Siti Fadila kan dari partai juga, di situ ada dari PAN, terus dari yang lain. Sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Memang ada di situ Pak Emil Salim untuk ekonominya, terus di sini juga ada Pak Sri Adiningsih. Nah, saya kira soal asal-usul partai politik menjadi tidak terlalu penting kalau kita lihat pada otoritas dan prospek kontribusi mereka dalam memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada Presiden. Memang orang akan cenderung sinis, saya memahami sinisnya itu karena asal-usul partai politiknya bisa jadi membawa pesanan-pesanan partai politik. Iya bisa jadi nggak apa-apa. Toh partai-partai politik yang ada di dalam tim itu latar belakangnya, toh mereka juga akan keluar secara formal. Kaitan kelembagaan mereka dengan partai politik akan terputus. Mereka akan mundurkan diri. Baik. Tetapi satu hal lagi yang harus diingatkan bahwa mereka itu adalah merepresentasi satu kelompok pemenang dalam pemilihan presiden. Jadi fine menurut saya, nggak apa-apa. Baik Pak Abbas, kita akan kembali menyapa Ibu Sri Adiningsih di ujung telepon. Ibu Sri? Iya Mbak Fitri. Satu hari pasca pelantikan kemarin, apakah kemudian dari One Team Press, utamanya dari bidang ekonomi, sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, dan kemudian apakah sudah ada arahan mengenai arah pembangunan Indonesia untuk bidang ekonomi? Belum Mbak. Tapi yang jelas saya sudah ke kantor, saya sudah bekerja tadi pagi dan ya sudah aktif ya. Karena Presiden sendiri kan juga ke Kalimantan. Tapi yang saya tahu Pak Sidarto menemani Presiden ke Kalimantan ya. Karena kan itu tergantung kepada Presiden mengenai apakah kita itu mendampingi Presiden dalam kunjungan kenegaraan ataupun juga ikut di dalam sidang kabinet, itu tergantung pada Presiden. Kalau Presiden menghendaki kita bisa ya, tapi itu semuanya tergantung kepada Presiden. Tapi yang jelas kita siap bekerja dan saya juga sudah mulai bekerja. Kemarin kita juga semuanya juga sudah ke kantor One Team Press, sudah kenalan, sudah mulai mengenali kantor kita dan sudah tahu paling tidak di mana dan bagaimana kita bertugas, dan sudah siap untuk aktif dan bahkan saya sudah aktif. Baik, Ibu Sri, Anda kemudian perwakilan dari ekonomi atau dari ekonom seperti itu. Apakah kemudian dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Anda sudah kemudian memiliki konsep ekonomi ataupun masukan di bidang ekonomi kepada Presiden? Ya, yang jelas begini, yang tentunya kalau pertimbangan dan nasihat saya itu tidak boleh kita sampaikan ke publik ya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa Presiden punya visi misi yang mestinya dideliver oleh beliau, karena itu adalah janji beliau. Dan saya merasa dan percaya bahwa visi misi itu bagus. Kalau dideliver itu akan bisa mencapai target program yang beliau capai. Sehingga salah satu hal yang bisa saya lakukan di dalam membantu beliau itu adalah menjaga agar supaya visi misi itu benar-benar bisa diimplementasikan, dilaksanakan dengan baik, sehingga target-target ataupun juga janji-janji beliau terkait dengan bidang ekonomi, misalkan meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, membangun dari pinggiran, dan juga mengurangi ketimpangan, ya itu ada angka-angkanya dan juga target-targetnya. Nah, saya sendiri percaya bahwa kalau saya ikut aktif di dalam
mengawal implementasi berbagai visi misi dan untuk mencapai targetnya, saya kira itu juga merupakan salah satu hal yang berguna dan akan bisa membantu tugas Presiden. Baik, Ibu Sri, pada saat memberikan pertimbangan atau masukan, apakah kemudian ini menunggu perintah dari Presiden sendiri atau kemudian ketika Anda memiliki masukan yang positif, pertimbangan tertentu, Anda kemudian langsung memberikan masukan itu kepada Presiden? Ada dua hal, kita bisa memberikan apabila diminta, dan yang kedua kita bisa memberikan jika kita merasa kita harus memberikan nasihat ataupun pertimbangan kepada Presiden. Dan juga ada dua hal lagi, kita bisa memberikan secara mandiri masing-masing anggota tim dan bisa secara bersama-sama. Ya, sehingga ada banyak mekanisme yang bisa kita pakai di dalam kita menyampaikan pertimbangan ataupun nasihat kepada Presiden. Tapi intinya adalah agar supaya kita bisa berperan aktif untuk membantu Presiden dalam hal ini dengan memberikan pertimbangan dan nasihat agar supaya tugas ketatanegaraan pemerintahan Presiden itu bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, khususnya adalah agar supaya seperti saya di bidang ekonomi, Presiden bisa melaksanakan membangun ekonomi yang berkualitas seperti di dalam visi misi beliau. Baik, Ibu Sri Adiningsih, terima kasih telah berbincang bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama Mbak Fitri, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan kami lanjutkan usai jeda berikut.